Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 558 akhir tahun sebentar lagi akan datang. Keluarga Jasper memiliki 3 acara makan penting yang selalu mereka adakan sepanjang tahun ini. Yang pertama adalah pada tanggal 24, makan malam Natal. Satu lagi adalah pada tanggal 25, makan siang Natal. Yang terakhir adalah pada tanggal 26, sarapan kado Natal. Selatan memiliki tradisi yang hampir sama, tetapi mereka hanya makan pada waktu yang berbeda dalam sehari. Tinggal beberapa hari lagi sebelum Natal, Wendy harus kembali ke provinsi untuk menemani Dawson. Lagi pula, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang ditinggalkan sendirian di provinsi, semua orang tahu dia berharap putrinya menemaninya selama hari istimewa ini. Jasper mulai menyiapkan makan malam Natal tahun ini setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wendy. Meskipun keluarga lain tidak besar, karena mereka berasal dari desa, ada kerabat yang berpindah-pindah dan mereka semua masih berhubungan dekat satu sama lain. Selain itu, karena mereka tahu dia telah menjadi besar tahun ini, mayoritas kerabat Jasper menyarankan untuk makan malam Natal tahun ini di kota Teva karena berbagai alasan. Sally dan Charlie tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memiliki hak membual di depan kerabat mereka. Dengan demikian, mereka segera setuju dan menyatakan bahwa mereka akan membayar kamar dan makan semua orang. Jasper tidak keberatan. Tidak masalah apakah mereka kerabat atau sukunya. Pria tidak bisa bertahan hidup di dunia sendirian. Jasper bersedia untuk tetap berhubungan dengan mereka juga, tetapi dengan syarat mereka tidak memperlakukannya sebagai sapi perah hanya karena dia kaya. Sekarang, jika mereka melakukan itu, dia akan mengabaikan mereka. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah melihat banyak orang yang menyimpan dendam karena kerabat mereka tidak membagikan penghasilan mereka dengan mereka setelah menjadi besar di dunia. Ketika berhadapan dengan kerabat seperti itu, satu-satunya reaksi Jasper adalah meminta mereka untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Ayah, aku tahu kau dan ibu ingin terlihat baik di depan mereka. Aku sudah memesan 3 meja di Shangri-La Hotel. Yang harus kau lakukan adalah pergi. Selain itu, aku telah mengatur beberapa mobil untuk menjemput semua orang karena ada begitu banyak dari kalian. Seseorang akan menghubungimu begitu kau berada di sana. Aku akan tiba agak telat. Jasper duduk di kantor John dan menyilangkan salah satu kakinya di atas yang lain saat dia berbicara dengan ibunya, Sally, melalui telepon. Sangat ramai dan berisik di ujung telepon Sally. Sekelompok kerabatnya pasti sudah tiba di villa keluarganya. Sesekali, Jasper juga bisa mendengar suara kerabat yang kagum dan terpesona. Bahkan mata Sally tersenyum ketika dia berkata, "Baiklah, kami akan pergi sekarang." "Hei, dari mana kau mendapatkan mobil-mobil itu?" Jasper tersenyum ketika dia melirik John dan berkata, "Aku meminjamnya dari seorang teman." "Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Itu saja untuk saat ini." Setelah dia menutup telepon, Jasper berkata kepada John, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, John. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa memesan kamar pribadi itu di Shangri-La Hotel. Dan terima kasih untuk 6 BMW itu juga. Aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya sendiri." John tersenyum ketika dia berkata, "Aku tidak berani mengambil pujian untuk ini. Aku meminta pada Kai setelah kau memberitahuku tentang ini tadi malam. Pria itu adalah kupu-kupu sosial dan punya teman di mana-mana. Lingkaran sosialnya berkembang sejak apa yang terjadi terakhir kali. Dia sangat populer sekarang dan merupakan pemimpin lingkaran di Provinsi Fight." Jasper berkata menggoda, "Bagaimana dengan Samuel?" John berkata dengan gembira, "Apa menurutmu Samuel berani muncul saat kau di sini? Aku dengar dari seseorang bahwa dia berencana untuk pindah ke Provinsi Dus. Aku tidak punya waktu untuknya. Dia bisa bergerak kemanapun dia suka," kata Jasper dengan tenang. Suara John diturunkan saat dia berkata, "Jasper, Kai telah mencari kesempatan untuk berterima kasih secara pribadi. Ambil waktu ini, misalnya. Akhir tahun sudah dekat, dan kebanyakan orang sudah memesan kamar di hotel beberapa bulan sebelumnya. Dia langsung menemui orang-orang itu dengan uang tunai beberapa juta dolar dan setengah disuap, setengah melawan mereka untuk mendapatkan kamar ini untukmu. Hal yang sama berlaku untuk mobil. Dia menghabiskan sepanjang malam berlarian sebelum dia mendapatkan semuanya.
Bab 559, namun, ini semua tidak penting. Kau adalah orang sibuk yang tidak punya waktu untuk hal-hal ini. Tidak masalah jika kami, temanmu, membantumu mengurus hal-hal seperti ini. Tapi dia tetap memikirkannya, jadi bagaimana kalau kita mengunjunginya setelah Natal? Jasper menatap John dengan penuh arti dan tersenyum ketika dia berkata, John, kau juga bermain-main denganku sekarang. Kay tidak memiliki tujuan sederhana di balik keinginannya untuk bertemu denganku, kan? John tahu dia tidak bisa menipu Jasper dan memutuskan untuk berkata jujur, ya, alasan utamanya adalah untuk berterima kasih. Alasan lainnya adalah dia ingin mengambil sumber daya Provinsi Fight setelah Samuel pergi. Jasper berpikir sejenak, tidak peduli seberapa maju dia, Provinsi Fight dan kota Teva akan menjadi markasnya untuk waktu yang lama. Paling tidak, orang tuanya akan pensiun di sini. Mereka tidak akan pergi ke tempat lain. Kantor pusat perusahaan berada di kota Waterhoof. Jumlah waktu yang mereka butuhkan untuk dihabiskan di sana akan dihitung dalam beberapa tahun. Mereka tidak bisa pindah dalam waktu dekat. Jadi, akan jauh lebih baik untuk memiliki seseorang di sisinya yang mengurus segala sesuatu daripada memiliki seseorang seperti Huff. Atau Samuel. Baiklah, beritahu aku sebelumnya, kata Jasper. John tersenyum ketika dia mendengar jawaban Jasper dan berkata dengan riang, baiklah, aku akan memberitahu dia untuk bisa datang berkunjung. Sementara Jasper dan John sedang mengobrol di kantor, di villa. Sally dan Charlie dengan senang hati memimpin sekelompok kerabat keluar dari villa mereka. Ah, Charlie, Jasper benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Ini adalah villa yang sangat besar dan di area yang sangat indah. Aku bahkan tidak berani bermimpi untuk memiliki ini. Seorang wanita berbalik untuk berbicara dengan Charlie, kecemburuannya terlihat jelas di wajahnya. Orang-orang di sampingnya semua mengangguk setuju dan berbalik untuk menatap dengan enggan ke villa yang baru saja mereka tinggalkan. Sebagian besar dari mereka lahir di pertanian. Paling-paling, mereka hanya berhasil memulai bisnis kecil di Provinsi Fight. Mereka semua adalah keluarga sederhana dan belum pernah berada di lingkungan yang begitu mewah sebelumnya. Jadi, wajar saja jika mereka tampak seperti tikus desa pada kunjungan pertama mereka ke sebuah kota. Charlie merasa sangat bangga dan dalam hati sudah bersukacita. Namun, dia memasang ekspresi tenang saat berkata, itu tidak banyak. Hanya saja anak kami tahu apa yang dia lakukan. Dia pemboros besar, dan aku tidak bisa membuatnya berhenti tidak peduli bagaimana aku mencoba. Aku ingin tahu bagaimana kabar Jasper sekarang. Dia masih di sekolah dasar terakhir kali aku melihatnya, kan? Tahun-tahun baru saja berlalu. Aku ingat mengatakan dia adalah anak yang cerdas yang pasti akan menjadi besar di masa depan. Dan lihat, aku benar, kan? Tepat. Dulu aku berpikir Jasper juga berbeda dari anak-anak lain. Dia tidak banyak bicara, tapi dia pintar dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kau tidak mengatakan, aku ingat ketika dia masih muda. Charlie dan Sally saling bertukar pandang tak berdaya ketika mereka mendengarkan kerabat mereka berbicara tentang betapa istimewa, cerdas, dan berbakatnya putra mereka ketika dia masih muda. Menggoda orang kaya dan menindas orang miskin adalah naluri manusia. Saat itu, putra mereka tidak pernah populer di kalangan kerabat. Mereka semua mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi besar di masa depan. Namun, mereka semua sepertinya sudah melupakan itu sekarang dan memuji Jasper, seorang pria muda yang berdiri di tepi kerumunan mengerucutkan bibirnya. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Sungguh sekelompok bajingan bodoh mereka. Apa yang istimewa dari Jasper? Kakakku telah menandatangani perjanjian dengan seorang CEO dan dia akan membuka beberapa restoran hotpot di seluruh provinsi tahun depan. Kakakku juga akan menjadi CEO. Mari kita lihat apakah Jasper masih akan tersenyum ketika saatnya tiba. Penghinaan Terence terhadap Jasper meningkat saat dia memikirkan hal itu pada dirinya sendiri. Bab 560, kau bocah bodoh, apa yang kau pikirkan? Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Terkejut oleh suara itu, Terence buru-buru menoleh ke ayahnya dan bertanya, ayah, ada apa? Paman Jasper memelototi Terence ketika dia berkata, kapan kau akan tumbuh dewasa? Jangankan bicara tentang sepupumu, Jasper. Bahkan kakakmu memiliki bisnis sendiri sekarang. Tidak bisakah kau belajar dari mereka? Terence berkata dengan tidak sabar, apa yang kau tahu?
Aku berteman dengan, sudahlah, kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Untuk apa kau membutuhkanku? Paman Jasper berkata, apa kau membawa ginseng gunung seperti yang aku minta? Terence mengangkat kotak besar di tangannya saat dia berkata, ya, aku membawanya. Kemudian, ekspresi wajah Terence menjadi geram saat dia berkata dengan enggan, ayah, apa kau benar-benar akan memberikan pusaka ini kepada keluarga Jasper lain? Apa ini perlu? Ini adalah pusaka keluarga kita dan tidak dapat dibeli di pasar tidak peduli berapa banyak uang yang kau miliki. Ini ginseng gunung berusia 200 tahun. Paman Jasper menyela Terence dan berkata, jangan panggil dia dengan nama lengkapnya. Sepupumu lebih tua darimu, jadi apa hakmu untuk memanggilnya dengan nama lengkapnya? Kau anak yang tidak tahu apa-apa. Berikan saja pada Jasper begitu dia tiba di hotel. Terence merengek, bisakah kita memberinya sesuatu yang lain? Aku ingin memberikan ginseng gunung ini kepada seorang tokoh penting yang aku kenal. Tokoh penting macam apa yang kau kenal? Aku tidak peduli bahkan jika kau mengenal Tuhan. Kau tidak memiliki suara untuk ginseng gunung ini. Lakukan apa yang aku katakan, atau kau akan menghadapi kemarahanku ketika kita kembali ke rumah. Saat dia melihat ayahnya berpaling darinya dan beringsut ke arah Charlie, Terence memeluk kotak itu erat-erat. Dia menundukkan kepalanya untuk menutupi pandangan gelap di matanya. Ketika semua orang berjalan keluar dari villa dan berjalan ke gerbang, mereka melihat 6 BMW yang bersinar diparkir di tepi jalan. Setiap mobil memiliki pengemudinya yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Pemimpin berlari ke Charlie dan Sally begitu dia melihat mereka, berkata dengan hormat, Tuan, Nyonya, mobil sudah siap. Semua orang hanya perlu masuk sekarang. Wah, BMW. Putra wali kota di kota sebelah meminjamkannya ketika dia menikah. Itu adalah pemandangan yang sangat langka saat itu, dan kita bahkan tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Sekarang, kita bisa duduk di dalamnya. Seorang kerabat tersentak kaget di samping Sally. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat deretan BMW. Saat itu, sudah merupakan prestasi yang cukup besar untuk memiliki mobil. Tak perlu dikatakan, mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini di depan mata mereka sebelumnya. Ada 6 BMW identik yang diparkir di depan mereka. Ah, betapa hebatnya putramu. Aku sangat iri. Paman Jasper menghela napas pada Charlie. Charlie tersenyum sambil berkata, Daryl juga baik-baik saja. Kau akan memiliki kesempatan yang sama di masa depan. Selalu berniat mempertahankan martabatnya, Charlie sangat senang dengan pengaturan Jasper. Senyum tidak meninggalkan wajah Charlie saat dia menatap ekspresi di wajah kerabatnya. Ada banyak orang yang hadir, tetapi 6 BMW cukup untuk semua orang untuk masuk. Terence masuk ke BMW terakhir sambil mencengkram kotak. Dia gemetar saat dia duduk di kursi empuk. Atas dasar apa? Saat itu, Jasper belum sebagus dia di bidang akademik dan juga tidak memiliki lidah perak seperti dia. Dia telah menerima pujian semua orang sementara tidak ada yang peduli untuk bertanya tentang Jasper. Jadi, meskipun Jasper lebih tua darinya, Terence tidak pernah sekalipun menghormati Jasper.